Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Dr. Cucun Sunaingsi SPD MPD yang saya hormati, serta teman-teman yang saya cintai dan saya banggakan. Di sini kami akan menjelaskan materi tentang organisasi pendidikan dan kepemimpinan pendidikan. Adapun anggota kelompok kami yaitu ada Ahmad Taufik Nur Hidayatullah dengan NIM 2103304. Kemudian ada Andini Nurul Alika dengan NIM 2102943. Kemudian ada Ajeng Regita Ramadanti dengan NIM 2106031. Dan yang terakhir ada Ninda Agustin dengan NIM 2101040. Baik, langsung saja ke materi yang pertama yaitu tentang organisasi pendidikan. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang organisasi. Organisasi merupakan sebuah bentuk kerjasama antara sekelompok orang yang tergabung dalam suatu wadah tertentu guna mencapai tujuan bersama yang telah ditetapkan sebelumnya. Menurut James Demany, organisasi merupakan bentuk dari setiap perserikatan untuk mencapai tujuan bersama. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa organisasi merupakan sebuah wadah sekelompok orang yang bekerja sama untuk mencapai tujuan. Organisasi pendidikan adalah lembaga penyelenggara pendidikan yang sangat mempengaruhi kualitas penyelenggaraan pendidikan. Dalam proses penyelenggaraan program pendidikan, para pihak dalam organisasi pendidikan terkait langsung dengan pelayanan pendidikan. Organisasi pendidikan dapat pula diartikan sebagai wadah untuk melakukan kegiatan pendidikan guna mencapai tujuan pendidikan yang telah ditetapkan. Selanjutnya ada prinsip-prinsip organisasi pendidikan. Prinsip-prinsip organisasi pendidikan menurut O'Connor terbagi menjadi 4. Ada mission atau misi, goals atau tujuan, objektif atau sasaran, dan behavior atau perilaku. Yang pertama ada mission. Mission di sini diartikan sebagai misi. Mission merupakan alasan utama keberadaan suatu organisasi atau mengapa organisasi tersebut bisa berada di masyarakat. Yang kedua ada goals. Goals atau tujuan yang diartikan sebagai tujuan yang diinginkan oleh suatu organisasi untuk kemudian diwujudkan bersama-sama dalam organisasi tersebut, baik itu tujuan umum atau tujuan divisi-divisi, yang mana di antara tujuan-tujuan tersebut saling berkaitan satu sama lain dalam organisasi tersebut. Sedangkan yang ketiga, objektif atau sasaran diartikan sebagai sasaran atau hasil yang spesifik, terukur, dan terkait dengan tujuan yang telah dirumuskan sebelumnya. Objektif atau sasaran organisasi di sini dapat pula diartikan sebagai langkah-langkah yang diambil organisasi dalam rangka mencapai tujuan yang telah dirumuskan. Kemudian yang terakhir ada behavior atau perilaku. Behavior di sini mengacu pada perilaku dari anggota organisasi yang berupa produktivitas dari tugas-tugas rutin pegawai yang telah ditetapkan. Perilaku ini berkaitan erat dengan tanggung jawab masing-masing anggota terhadap tugas-tugas yang diembannya. Baik, di sini saya akan menjelaskan sekolah sebagai organisasi sosial. Sekolah sebagai organisasi sosial ialah pandangan sekolah sebagai organisasi formal yang di dalamnya terdapat konteks sistem sosialnya yang memiliki tujuan tertentu yang ingin dicapai bersama. Pandangan ini akan berimplikasi pada bagaimana memperlakukan atau mengelola sekolah. Manajemen organisasi akan diorientasikan pada bagaimana mengkondisikan orang-orang dalam organisasi untuk dapat dinamis, saling tergantung satu sama lain, memiliki hubungan yang dinamis baik internal maupun eksternal, dan beradaptasi dan membentuk budaya organisasi sekolahnya. Menurut Philip Robinson pada tahun 1981 menyebut sekolah sebagai organisasi yaitu unit sosial yang secara sengaja dibentuk untuk tujuan-tujuan tertentu. Sekolah sengaja diciptakan untuk tujuan tertentu yaitu agar memudahkan pengajaran untuk sejumlah pengetahuan.
Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang tujuan organisasi pendidikan. Tujuan organisasi pendidikan adalah mempertinggi kesadaran, sikap mutu, dan kegiatan profesi guru serta meningkatkan kesejahteraan guru. Pada dasarnya, organisasi ini bertujuan untuk mendidik dan melatih sumber daya manusia yang ada di dalamnya untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan keterampilan yang dimiliki. Nah, keberhasilan suatu organisasi pendidikan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan dapat dilihat dari efektivitas organisasi tersebut. 5 misi dan tujuan organisasi pendidikan menurut PP nomor 38 tahun 1992 pasal 61 meningkatkan dan mengembangkan. Yang pertama yaitu karir, merupakan upaya organisasi profesi kependidikan dalam mengembangkan karir anggota sesuai dengan bidang pekerjaan yang diembannya. Nah, karir yang dimaksud ini yaitu suatu perwujudan diri seseorang pengemban profesi secara fisikopis yang bermakna baik bagi dirinya sendiri maupun bagi orang lain. Yang kedua, meningkatkan dan mengembangkan kemampuan anggota. Nah, merupakan upaya terwujudnya kompetensi pendidikan yang handal dalam diri tenaga kependidikan atau guru yang mencakup performance komponen, subjek komponen, profesional komponen. Yang ketiga yaitu kewenangan profesional. Nah, ini merupakan upaya para profesional untuk menempatkan anggota suatu profesi sesuai dengan kemampuannya. Yang keempat yaitu meningkatkan dan atau mengembangkan martabat anggota. Nah, ini merupakan upaya organisasi profesi kependidikan agar anggotanya terhindar dari perlakuan tidak manusiawi dari pihak lain. Nah, yang kelima yaitu meningkatkan kesejahteraan seluruh tenaga kependidikan. Nah, ini merupakan upaya organisasi profesi kependidikan untuk meningkatkan kesejahteraan secara lahir batin anggotanya. Baik, selanjutnya di sini adalah pengertian kepemimpinan. Kepemimpinan berarti kemampuan dan kesiapan yang dimiliki oleh seseorang untuk dapat mempengaruhi, mendorong, mengajak, menuntun, menggerakkan, mengarahkan, dan jika perlu memaksa orang atau kelompok agar menerima pengaruh tersebut dan selanjutnya berbuat sesuatu yang dapat membantu tercapainya suatu tujuan tertentu yang telah ditetapkan. Sedangkan menurut Fred E. Fielder, kepemimpinan adalah individu di dalam kelompok yang memberikan tugas pengarahan dan pengorganisasian yang relevan dengan kegiatan-kegiatan kelompok. Dengan demikian, kepemimpinan merupakan sebuah kemampuan untuk mempengaruhi orang lain untuk mencapai tujuan bersama. Selanjutnya adalah kepemimpinan pendidikan. Kepemimpinan pendidikan merupakan sebuah kemampuan untuk mengkoordinir, menggerakkan, serta mempengaruhi orang lain yang memiliki hubungan dalam pelaksanaan serta pengembangan pendidikan agar tercapainya tujuan pendidikan. Menurut Sutopo dan Sumanto tahun 1982 menjelaskan bahwa kepemimpinan pendidikan adalah kemampuan untuk mempengaruhi dan menggerakkan orang lain untuk mencapai tujuan pendidikan secara bebas dan sukarela. Hampir setiap organisasi, baik itu organisasi kecil maupun organisasi besar, itu memiliki sebuah struktur kepemimpinan dengan pemimpin yang membantu memimpin organisasi tersebut, baik pemimpin formal maupun non-formal, baik yang melalui pengangkatan ataupun tidak. Pemimpin pendidikan itu pada dasarnya adalah orang yang memiliki kepekaan untuk mempengaruhi, membimbing, mengkoordinir, dan menggerakkan orang lain ke arah perbaikan atau peningkatan mutu pendidikan. Sehingga berdasarkan hal tersebut, pada hakikatnya guru mata pelajaran, wali kelas, kepala sekolah, pembina, ahli-ahli pengetahuan, staf-staf kependidikan, pengawas, ketua prodi, dan lain sebagainya adalah pemimpin pendidikan.
Namun dari segi pengangkatannya ada yang dinamakan pemimpin resmi. Pemimpin resmi ialah orang yang diangkat atas dasar surat keputusan resmi oleh pihak yang berwenang untuk memangku suatu jabatan. Nah, pemimpin yang diangkat secara resmi ini yang berstatus sebagai pemimpin formal biasanya memiliki masa jabatan tertentu dan dalam proses pengangkatannya pun harus melalui berbagai syarat dan kualifikasi terlebih dahulu. Nah, dalam lingkup sekolah, pemimpin formal yang secara resmi diangkat sebagai pemimpin pendidikan ialah kepala sekolah. Kepala sekolah selaku pemimpin pendidikan memiliki jauh lebih banyak kewenangan dan tanggung jawab terhadap sekolah dibandingkan anggota organisasi sekolah yang lainnya. Tugas yang diemban pun berkali-kali lipat lebih berat karena kepala sekolah harus mengkoordinir satu keseluruhan sekolah. Dengan pengangkatan tersebut pula, karena memiliki kekuasaan yang resmi sebagai kepala sekolah selaku pemimpin pendidikan cenderung lebih disegani dan dihormati. Juga aturan, perintah, dan kebijakan yang dilontarkan oleh kepala sekolah cenderung lebih ditaati oleh seluruh pihak yang berada di bawahnya. Baik, selanjutnya ada tipe-tipe kepemimpinan pendidikan. Ada 4 tipe kepemimpinan, yaitu yang pertama tipe otoriter. Pada kepemimpinan yang otoriter, semua kebijakan dasar ditetapkan oleh pemimpin itu sendiri, dan pelaksanaan selanjutnya ditugaskan kepada bawahannya. Semua perintah pemberian tugas yang dilakukan tanpa mengadakan konsultasi sebelumnya dengan orang-orang yang dipimpinnya. Yang kedua ada tipe laissez-faire atau bebas. Kepemimpinan ini pemimpinnya berpendapat bahwa anggotanya ini bisa membuat keputusannya secara mandiri sehingga pemimpinnya memberikan kebebasan penuh terhadap anggotanya. Tetapi pemimpin tersebut tidak lepas tangan akan tanggung jawabnya karena ia akan mengawasi serta memberikan arahan kepada anggotanya agar tidak keluar dari jalur dari tugas-tugasnya. Yang ketiga ada tipe demokratis. Dalam tipe kepemimpinan ini, seorang pemimpin selalu mengikut sertakan seluruh anggota kelompoknya dalam mengambil keputusan. Yang terakhir yaitu ada tipe pseudo-demokratis. Tipe ini disebut juga demokratisme atau manipulasi diplomatik. Pemimpin yang bertipe pseudo-demokratis hanya tampaknya saja bersikap demokratis, padahal sebenarnya dia bersikap otokratis. Nah, pada kenyataannya, di lapangan, pemimpin pendidikan dalam mengambil kebijakan atau keputusan itu harus disesuaikan dengan situasi dan kondisi yang ada. Nah, selanjutnya ada syarat-syarat pemimpin pendidikan. Untuk memangku jabatan, pemimpin pendidikan dapat melaksanakan tugas-tugasnya dan memainkan perannya sebagai pemimpin yang baik dan sukses. Adapun persyaratan-persyaratan kepribadian dari seorang pemimpin yang baik yaitu yang pertama rendah hati dan sederhana, bersifat suka menolong, sabar dan memiliki kestabilan emosi, percaya kepada diri sendiri, jujur, adil dan dapat dipercaya. Yang terakhir yaitu keahlian dalam jabatan. Adanya syarat-syarat kepemimpinan seperti diuraikan tersebut menunjukkan bahwa kepemimpinan bukan hanya memerlukan kesanggupan dan kemampuan saja, tetapi lebih lagi kemampuan dan kesediaan untuk memimpin. Selanjutnya yaitu ada keterampilan yang harus dimiliki pemimpin. Seorang pemimpin harus mempunyai keterampilan. Keterampilan tersebut yaitu yang pertama keterampilan dalam memimpin. Pemimpin harus menguasai cara-cara kepemimpinan. Memiliki keterampilan memimpin supaya dapat bertindak sebagai seorang pemimpin yang baik. Untuk hal itu antara lain ia harus menguasai bagaimana caranya menyusun rencana bersama, mengajak anggota berpartisipasi, memberi bantuan kepada anggota kelompok, memupuk moral kelompok, bersama-sama membuat keputusan, membagi dan menyerahkan tanggung jawab dan sebagainya. Yang kedua yaitu keterampilan dalam hubungan insani. Hubungan insani adalah hubungan antar manusia. Ada dua hubungan yang biasa kita hadapi dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, hubungan fungsional atau hubungan formal, yaitu hubungan karena tugas resmi atau pekerjaan resmi. Dan yang kedua yaitu ada hubungan pribadi atau hubungan
informal atau hubungan personel. Ialah hubungan yang tidak didasarkan atas tugas resmi atau pekerjaan tetapi lebih ke bersifat kekeluargaan. Yang menjadi inti dalam hubungan ini, apakah itu hubungan fungsional atau hubungan informal, adalah saling menghargai. Bawahan menghargai atasan dan sebaliknya atasan pun harus menghargai bawahan. Yang ketiga yaitu ada keterampilan dalam proses kelompok. Maksud utama dari proses kelompok ialah bagaimana meningkatkan partisipasi anggota-anggota kelompok setinggi-tingginya sehingga potensi yang dimiliki para anggota kelompok dapat diefektifkan secara maksimal. Inti dari proses kelompok adalah hubungan insani dan tanggung jawab bersama. Pemimpin harus jadi penengah, pendamai, moderator, dan bukan menjadi hakim. Yang keempat ada keterampilan dalam administrasi personil. Administrasi personil mencakup segala usaha untuk menggunakan keahlian dan kesanggupan yang dimiliki oleh petugas-petugas secara efektif dan efisien. Kegiatan dalam administrasi personil ini ialah seleksi, pengangkatan, penempatan, penugasan, orientasi, pengawasan, bimbingan, dan pengembangan serta kesejahteraan. Yang kelima yaitu ada keterampilan dalam menilai. Penilaian atau evaluasi ialah suatu usaha untuk mengetahui sampai di mana suatu kegiatan sudah dapat dilaksanakan atau sampai di mana suatu tujuan sudah dicapai. Baik, di sini saya akan menjelaskan bagaimana kepala sekolah yang efektif. Menurut Muniarti tahun 2008 123, kepala sekolah sebagai pemimpin dituntut untuk memiliki karakteristik kepemimpinan, yaitu yang pertama, iman dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua, memiliki imajinasi yang kuat. Yang ketiga, memiliki emosi yang stabil. Yang keempat, mampu hidup dalam menghadapi kegagalan. Yang kelima, berpikiran terbuka. Yang keenam, memiliki sifat yang sabar dan tekun. Yang ketujuh, memiliki sifat rendah hati. Yang kedelapan, yaitu disiplin. Yang kesembilan, memperhitungkan efektivitas dan efisiensi. Dan yang terakhir, yaitu memiliki rasa humor dan berjiwa seni. Selanjutnya yaitu jiwa kepemimpinan yang harus dimiliki oleh kepala sekolah. Yang pertama yaitu kepemimpinan transformasional. Kepemimpinan transformasional merupakan gaya kepemimpinan yang berupaya untuk mentransformasikan nilai-nilai yang dianut oleh bawahan, dalam hal ini yaitu guru dan tenaga kependidikan lainnya, untuk mendukung visi dan tujuan sekolah. Nah, dalam kepemimpinan ini kepala sekolah harus melakukan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, kepala sekolah membangun visi sekolah yang sesuai dengan harapan dan keinginan seluruh anggota organisasi, yaitu staf dan guru. Yang kedua, kepala sekolah harus memberikan stimulasi, rangsangan intelektual, atau pembimbingan dalam penyelesaian tugas guru. Nah, yang ketiga, kepala sekolah harus memberikan keteladanan atau sebagai model dalam mengembangkan nilai-nilai penting organisasi dalam meningkatkan kinerjanya. Yang keempat, yaitu kepala sekolah mengembangkan untuk mendorong partisipasi seluruh anggota organisasi sekolah untuk berpartisipasi dalam pembuatan keputusan, terutama keputusan yang penting dalam upaya pencapaian tujuan sekolah. Selanjutnya ada kepemimpinan visioner. Kepemimpinan yang memiliki visi atau visionary leadership, yaitu kepemimpinan yang kerja pokoknya difokuskan pada masa depan yang penuh dengan tantangan, menjadi agen perubahan yang unggul, menjadi penentu arah organisasi. Dalam kepemimpinan ini, kepala sekolah harus memiliki peran sebagai berikut. Yang pertama sebagai penentu arah, yaitu ketika organisasi sedang mengalami kebingungan menghadapi perubahan dan struktur yang baru, maka kepala sekolah berperan sebagai pelopor yang menentukan arah yang dituju melalui pikiran rasional dan cerdas. Yang kedua yaitu sebagai agen perubahan. Kepala sekolah bertanggung jawab untuk merangsang perubahan internal. Peran yang dapat dilakukan sebagai kepala sekolah yang memiliki visi
ini yaitu menjadi pelopor inovasi dan menjadi pemicu dalam berbagai perubahan ke arah yang lebih baik. Yang ketiga yaitu juru bicara. Kepala sekolah tidak hanya memiliki kemampuan untuk meyakinkan orang dalam kelompok internal, tetapi kepala sekolah juga memiliki peran menyampaikan pokok-pokok pikiran dan gagasan kepada orang lain. Yang keempat yaitu sebagai pelatih. Nah, peran kepala sekolah yaitu memberikan contoh kerja atau bagaimana cara kerja yang baik untuk mengimplementasikan visi dan misi.